Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hendrik Bobi Hertanto, guru mata pelajaran geografi di SMA MTA Surakarta. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Tetap sehat ya, semangat, dan jangan lupa bersyukur. Baiklah anak-anakku, hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari keterampilan geografi untuk berbagai bidang kehidupan. Ya, ada 5: litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang pertama adalah penerapan kajian litosfer. Ya. Apa saja di sana? Yang pertama adalah kajian tata guna lahan untuk kehidupan pertanian. Yang kedua, pemetaan kawasan rawan bencana gunung api dan identifikasi lokasi dengan potensi gempa. Yang ketiga, pemantauan kondisi kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya tambang dan sumber daya energi seperti panas bumi. Yang kelima, mendata dan memetakan kemiringan lahan seperti jenis tanah, ketinggian wilayah, sehingga dengan litosfer diketahui jenis tanah, kemiringan lahan, dan karakteristik fisik tanahnya. Selanjutnya, penerapan kajian atmosfer. Ada apa saja? Yang pertama, perakiraan kondisi cuaca yang dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian dan transportasi. Yang kedua, pemanfaatan angin untuk sumber energi terbarukan. Yang ketiga, kajian iklim untuk menciptakan efek rumah kaca secara buatan sesuai dengan perkembangan tanaman. Yang keempat, pemetaan arah angin dan pemantauan pembentukan badai melalui data satelit. Yang kelima, menentukan jadwal pesawat terbang atau transportasi. Dan yang keenam adalah ilmu penunjangnya meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya, penerapan kajian hidrosfer. Yang pertama adalah kajian sungai dan danau serta laut untuk kegiatan transportasi dan sumber energi. Yang kedua, pemantauan dan pemanfaatan kawasan pantai untuk kegiatan pariwisata. Yang ketiga, kajian pemanfaatan geyser untuk sumber energi terbarukan seperti yang dilakukan negara-negara maju di Eropa. Yang keempat, pemetaan arah aliran air untuk menentukan persediaan air di suatu wilayah. Yang kelima, kajian morfometri, yaitu studi bersangkutan dengan variasi dan perubahan bentuk organisme di daerah aliran sungai atau DAS. Keenam, pemetaan potensi ikan laut di Indonesia. Dan yang ketujuh, untuk perencanaan penghijauan di daerah aliran sungai. Penerapan kajian biosfer dalam ilmu geografi. Yang pertama, pemanfaatan padang rumput untuk pengembangan sektor peternakan. Yang kedua, kajian ekosistem flora dan fauna yang dapat digunakan untuk tujuan ekowisata atau wisata alam. Yang ketiga, konservasi atau pelestarian flora dan fauna dalam bentuk cagar alam, suaka marga satwa, dan juga taman nasional. Selanjutnya, penerapan kajian di bidang antroposfer. Yang pertama, pemetaan persebaran penduduk untuk menentukan perencanaan pembangunan. Yang kedua, kajian di bidang kebudayaan untuk memetakan karakteristik penduduk dan pemetaannya. Yang ketiga, pemantauan penduduk usia produktif berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Yang keempat, penentuan lokasi industri, contohnya pengolahan jagung, kapas, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, terhadap fenomena banjir, kajian antroposfer, yaitu memantau luas pemukiman penduduk yang terkena bencana banjir. Itulah kira-kira kelima dari peran ilmu geografi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan gambaran dan wawasan, juga bermanfaat bagi kita khususnya dan semua pada umumnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi kali ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan semangat dan senantiasa bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.